Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Anisa Maku, mahasiswa di jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Negeri Gorontalo. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal salah satu negara yang ada di dunia, yaitu India. India dikenal sebagai negara dengan keanekaragaman yang luar biasa, baik dari segi budaya, agama, maupun bahasa. Nah, melalui video ini saya akan menjelaskan berbagai hal menarik tentang India, mulai dari letak geografis, sejarah, hingga keunikan budaya yang ada di negara India. Untuk itu teman-teman mari saksikan video ini sampai akhir. Secara geografis, India terletak di Asia Selatan dan berbatasan langsung dengan Pakistan di barat, Tiongkok dan Nepal di utara, Bhutan di timur laut, serta Bangladesh dan Myanmar itu di timur. Wilayahnya juga dikelilingi oleh tiga lautan besar, yaitu ada Samudra Hindia di selatan, Laut Arab di barat daya, dan Teluk Benggala di tenggara. India memiliki bentang alam yang sangat beragam, dari pegunungan Himalaya yang megah di utara hingga dataran tinggi di Deccan Selatan. Negara ini juga memiliki berbagai sungai besar, seperti Sungai Gangga yang menjadi sungai kepercayaan agama Hindu yang sampai saat ini digunakan oleh masyarakat agama Hindu, dan Sungai Brahmaputra yang menjadi sumber kehidupan bagi jutaan penduduk yang ada di India. India menganut sistem pemerintahan Republik Federal Demokratis dengan presiden sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Ibu kotanya adalah New Delhi. India memiliki sistem pembagian wilayah yang unik yang terdiri dari negara bagian dan wilayah persatuan, di mana sistem ini ditetapkan sejak tahun 1950 setelah India merdeka dari Inggris untuk menyatukan berbagai daerah yang berbeda secara budaya, bahasa, dan politik. Pertama itu ada negara bagian. Nah, negara bagian itu memiliki kewenangan luas untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri, seperti pendidikan dan pemerintahan lokal. Saat ini terdapat 28 negara bagian, diantaranya itu ada Maharashtra, ada Kerala, ada Gujarat, Tamil Nadu, dan Uttar Pradesh. Dan masih banyak lagi seperti yang ada di samping saya ini. Sementara itu, wilayah persatuan itu berada di bawah kendali langsung oleh pemerintahan pusat karena alasan strategis, politik, atau ukuran wilayah yang terlalu kecil. Nah, saat ini ada 8 wilayah persatuan seperti Delhi yang merupakan ibu kota dari negara India sendiri, kemudian ada Jammu dan Kashmir, ada Ladakh, ada Chandigarh, ada Puducherry, kemudian ada Andaman dan Nicobar Islands, kemudian ada Lakshadweep, serta ada Dadra dan Nagar, kemudian ada Haveli dan Daman dan Diu. Nah, pembagian ini itu membantu India mengelola keberagaman yang sangat besar, baik dari sisi budaya, bahasa, maupun geografi, agar, agar pemerintahan berjalan lebih efektif dan stabil. Nah, secara ekonomi, India merupakan salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di dunia. Nah, negara ini dikenal dengan sektor teknologi informasi yang maju, serta industri film Bollywood yang sangat berpengaruh secara global. Sekarang saya akan membahas mengenai keberagaman budaya yang ada di India. Yang pertama mulai dari bahasa dan sastra India. India memiliki lebih dari 400 bahasa daerah dan ratusan dialek lokal. Dua bahasa resminya yaitu adalah Hindi dan bahasa Inggris yang digunakan dalam pemerintahan dan pendidikan. Selain itu, beberapa bahasa daerah seperti Tamil, Telugu, Bengali, Marathi, Gujarat, Punjabi, dan Urdu juga memiliki penutur dalam jumlah besar. Dan masih banyak lagi bahasa daerah yang di India yang mungkin tidak akan bisa saya sebut dalam video ini. Kemudian dalam bidang sastra, India terkenal dengan karya klasik seperti Mahabharata dan Ramayana, dua epos besar ini yang menceritakan perjuangan, moralitas, dan nilai-nilai spiritual. Kemudian ada Bhagavad Gita yang merupakan bagian dari Mahabharata, menjadi salah satu teks filsafat Hindu yang paling berpengaruh di dunia.
Selanjutnya kita masuk pada agama dan kepercayaan di India. India dikenal sebagai tanah kelahiran 4 agama besar, yaitu pertama ada Hindu yang merupakan agama mayoritas di India dengan konsep reinkarnasi dan karma, serta penghormatan kepada banyak dewa. Kemudian ada agama Buddha. Nah, agama Buddha ini didirikan oleh Siddhartha Gautama yang menekankan kedamaian batin dan meditasi serta pencerahan. Kemudian ada Jainisme yang menekankan hidup tanpa kekerasan dan kesederhanaan. Yang keempat ada agama Sikh atau agama Sikhisme yang didirikan oleh Guru Nanak yang mengajarkan kesetaraan, kasih sayang, dan kejujuran. Selain 4 agama yang lahir di India, ada juga agama-agama lain termasuk agama Islam, Kristen, Yahudi, dan Zoroaster yang hidup berdampingan secara damai. Nah, selanjutnya kita masuk pada seni tari musik India. Nah, India punya banyak bentuk tari tradisional khas yang menjadi bagian penting dari budaya mereka. Salah satunya adalah tari klasik. Tari klasik itu terdiri dari beberapa. Yang pertama ada Bharatanatyam, yaitu berasal dari Tamil Nadu, merupakan tarian klasik yang tertua di India. Kemudian ada tari Kathak. Untuk para pencinta Bollywood mungkin tari Kathak sudah tidak asing lagi karena sering dimasukkan dalam berbagai film Bollywood, ya. Kemudian ada tari Odissi. Nah, tari Odissi atau tari yang berasal dari Odisha dikenal dengan gerakan tubuh yang anggun dan posisi tubuh melengkung yang khas. Kemudian ada tari Kathakali berasal dari Kerala, adalah tarian teater dengan kostum riasan yang mencolok yang menggambarkan kisah epik Ramayana dan Mahabharata. Kemudian ada tari Manipuri. Kemudian selain tarian tradisional, India juga memiliki musik tradisional. Yang pertama itu ada musik Hindustani atau musik dari India Utara. Kemudian ada musik Carnatic, yaitu musik dari India Selatan, di mana musik ini bersifat lebih religius dan terstruktur dengan fokus pada pujian kepada dewa-dewi Hindu. India juga memiliki alat musik khasnya untuk mendukung musik-musik yang ada di India. Yang pertama ada alat musik sitar. Alat musik petik yang berdawai panjang dimainkan oleh musisi terkenal seperti Ravi Shankari. Kemudian ada tabla atau gendang kecil yang dimainkan dengan tangan. Kemudian juga ada avena. Kemudian juga ada bansuri yang merupakan seruling bambu. Baik, selanjutnya kita masuk pada pakaian tradisional India. Busana di India penuh warna dan makna yang simbolik. Pakaian tradisional India yang pertama adalah sari, yaitu pakaian perempuan berupa kain panjang 5-6 meter, dikelilingi di tubuh dan disampirkan di bahu. Kemudian ada salwar kameez, yaitu pakaian 2 potong untuk wanita yang terdiri dari tunik panjang atau kamis dan celana longgar atau salwar. Ada lehenga choli, busana pesta atau pernikahan yang berupa rok panjang atau lehenga dan atasan itu choli dan selendang atau dupata. Kemudian ada kurta, yaitu pakaian pria berupa baju panjang yang dipadukan dengan celana longgar atau pajama atau dhoti. Kemudian ada juga sherwani, merupakan pakaian resmi pria yang mirip dengan jas panjang serta sering dipakai saat pernikahan. Selanjutnya kita masuk pada festival dan perayaan yang ada di India di berbagai wilayah. Beberapa festival terbesar di India dan yang terkenal itu ada pertama Diwali atau Diwali yang merupakan festival cahaya. Kemudian ada Holi. Holi kayaknya ini sudah sangat familiar untuk teman-teman ya. Holi dikenal sebagai festival warna yang dirayakan pada awal musim semi, di mana masyarakat sering melempar bubuk berwarna dan air berwarna. Kemudian ada festival Durga Puja atau Navratri. Iya, selanjutnya kita masuk pada festival atau perayaan Idul Fitri dan Idul Adha yang merupakan festival penting bagi komunitas Muslim di India, bukan hanya di India, di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Idul Fitri menandai berakhirnya bulan puasa Ramadan, sementara Idul Adha berkaitan dengan ritual kurban yang memperingati ketaatan Nabi Ibrahim. Nah, kemudian juga ada festival Pongal atau Makar
Sangkranti. Nah, Pokal dan Maka Sangkranti ini adalah festival panen yang dirayakan di selatan dan di utara di India untuk menandai transisi matahari ke zodiak Capricorn. Kemudian ada Raksa Bandan. Kalau teman-teman pencinta Bollywood nih, pasti sudah tidak asing dengan festival Raksa Bandan atau festival merayakan ikatan persaudaraan antara kakak dan adik. Oke. Baik, setelah kita membahas mengenai festival atau perayaan besar yang ada di India, sekarang kita masuk pada ragam tradisi dan kebiasaan orang India. Yang pertama ada tradisi pernikahan India atau tradisi pernikahan agama Hindu yang ada di India, di mana upacara pernikahan Hindu adalah rangkaian ritual yang kompleks termasuk saat eh, pere atau mengelilingi api suci, doa dan penggunaan pakaian tradisional berwarna cerah. Setiap ritual memiliki makna simbolik yang menekankan kesucian dan ikatan langsung. Selanjutnya ada tradisi Namkaram atau upacara pemberian nama kepada anak. Kemudian ada tradisi Karpacot. Nah, lagi-lagi untuk para pecinta Bollywood kayaknya sudah tidak asing dengan tradisi Karpacot, yaitu adalah tradisi Hindu-India yang dilakukan oleh istri dengan berpuasa dari fajar hingga bulan muncul demi kesejahteraan dan panjang umur suaminya sendiri. Unik ya mengenai tradisi-tradisi ini. Kemudian ada tradisi Mahakumbhameha yang merupakan tradisi mandi telanjang untuk menghapus dosa. Biasanya ini dilakukan dalam 12 tahun, di mana tradisi tersebut eh, termasuk tradisi keagamaan yang dilakukan selama 55 hari bagi pemeluk agama Hindu. Kemudian ada tradisi Tihar. Tradisi Tihar ini berhubungan dengan perayaan besar tadi, yaitu perayaan Diwali. Mana tradisi Tihar atau tradisi Diwali di rumah melibatkan menghias rumah, menyalakan lampu, memberikan hadiah, dan melakukan doa untuk keberkahan. Selanjutnya ada tradisi seni dan tarian rakyat. Kalau kita bicara mengenai seni dan tarian, seperti yang sudah saya sebutkan tadi banyak sekali tarian yang ada di India. Nah, India itu diidentik setiap acara ataupun eh, perayaan apapun itu mereka selalu mengekspresikannya dengan tarian dan nyanyian seperti yang kita lihat dalam film-film Bollywood yang sangat terkenal gitu. Kemudian ada ritual kematian. Nah, India itu dimayoritasi oleh agama Hindu, jadi ada namanya ritual kematian atau anniversary yang merupakan yang mencakup ritual kremasi atau pemakaman sesuai adat dan agama Hindu. Nah, dan uniknya juga dalam India itu ada eh, tradisi atau sistem kasta, di mana salah satu aspek yang unik dari di mana salah satu aspek yang unik dari budaya India ini adalah sistem kasta yang kompleks. Sistem kasta ini adalah sistem sosial yang membagi masyarakat India menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kelahiran, di mana kelompok-kelompok ini dikenal dengan kasta. Setiap kasta memiliki peran dan tanggung jawab yang ditentukan. Misalnya sistem kasta telah menjadi bagian integral dari masyarakat India selama ribuan tahun dan memainkan peran penting dalam menentukan hubungan sosial dan kesempatan kehidupan seseorang. Kemudian yang terakhir merupakan salah satu tradisi ataupun kebiasaan dari masyarakat India itu salam khas India seperti ini dengan mengucapkan namaste. Jadi namaste itu merupakan sebuah salam yang umum diucapkan oleh umat Hindu di wilayah anak benua India. Namun sudah menjadi salah satu salah satu tradisi secara umum ketika kita bertemu dengan orang India atau kita menonton film Bollywood pasti untuk cara mereka menyapa itu dengan mengucapkan namaste gitu, seperti ucapan salam gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah unik lagi atau dalam tradisi India atau kebiasaan orang India itu sapi dianggap sebagai hewan suci karena dalam budaya India sapi ini dianggap sebagai hewan suci karena sapi disembah sebagai sosok keibuan dan merupakan penggambaran tentang karunia Ibu Pertiwi. Karena juga di India merupakan negara yang dimayoritasi oleh agama Hindu sehingga sapi ini dianggap sebagai hewan suci.